Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan dan semangat untuk terus berbagi ilmu pengetahuan di musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSC MSc, tentunya bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Kita mengajar, kita meneliti, dan kita mengabdi kepada masyarakat. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan meneruskan program edisi khusus untuk membahas soal-soal. Kita masuk ke edisi yang ke-67. Oke, kita lihat apa soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, ini dia. Dari buku yang sama, masih buku Probability Statistics for Engineer and Scientist edisi ke-8. Oke, kita lihat soal kita. Nah, ini soal kita. The total time measured in units of 100 hours that a teenager runs her stereo set over a period of 1 year is a continuous random variable x that has the density function fx, x di antara 0,1 dan fx 2 kurang x di antara 1 dan 2. Gunakan teori 46 untuk mengevaluasi. Use the theorem 4.6 to evaluate the mean of the random variable y equal to 60x power 2 plus 39 multiple x where y is equal to the number of kilowatt hours expended annually. Jadi soal ini jelas sekali bunyinya bahwa diberikan dua density function atau fungsi densitas. Katanya bahwa dia akan menjadi fungsi densitas X untuk batas X 0 dari 1 dan fungsi densitas 2 kurang X untuk X-nya 1 sampai 2 dan 0 di tempat lainnya. Katanya dapatkan rata-rata Y, evaluasi rata-rata Y. Mana Y itu 60X, ini soalnya kuadrat, 60X kuadrat ini. 60X kuadrat tambah 39X. Nah, untuk soal ini tentu sama saja kita akan menjawab ekspektasi Y. Nah, ekspektasi Y di mana Y itu adalah ekspektasi 60X kuadrat, 60X kuadrat ditambah dengan 39X. Nah, ini dia. Nah, sesuai dengan sifat ekspektasi itu sendiri, dapat dicari dengan 60 ekspektasi X kuadrat. Oke. Ditambah dengan 39 ekspektasi X. Nah, ini dia. Nah, jadi kita memerlukan ekspektasi X dan ekspektasi X kuadrat. Oke, kita akan coba mencari ekspektasi X. Ekspektasi X itu dia karena fungsi densitasnya ada 2. Maka integralnya juga ada 2. Yang pertama X dikali Fx untuk X-nya 0,1. Fx-nya tentu X. Nah, ini dx. Ditambah untuk 1, 2 kali X. Cuman Fx-nya 2 kurang X. Nah, ini dx. Nah, ini fungsi kita. Ini perwakilan dari densitasnya tadi yang untuk X dari 0 sampai 1
Dan ini perwakilan densitas untuk X-nya itu 1 sampai 2. Nah, kan jelas sekali soalnya. Berarti integral kita adalah sama dengan 1/3 X pangkat 3 untuk batas 0,1. Ditambah dengan integral dx 2x kurang x kuadrat. Kalau dia 2x tentu se2x x kuadrat. Ini ditambah dengan x kuadrat kurang ini x pangkat 2 kurang x pangkat 2 kurang 1/3 X pangkat 3. Ini untuk 1 dan 2. Oke, kalau 2X tadi, 2X-nya itu setengah X kuadrat berarti benar. Berarti ini 1/3. Oke, ditambah ini 2X 4. 4 kurang 8/3. 4 kurang 8/3. 4 itu 12/3 kurang 8/3 berarti 4/3. Dikurang lagi dengan 1 kurang 1/3. Berarti kurang 1 kurang 1/3. 2/3. Oke. Maka ini 1/3 ditambah dengan 2/3. Berarti 1. Nah, ekspektasi X-nya 1. Lalu berikut kita dapatkan ekspektasi X kuadrat. Sama dengan tadi, karena dia ada 2 density function, untuk dia 0 sampai 1, ini X kuadrat kali Fx. Fx-nya atau densitasnya X untuk batas 0,1. Ditambah untuk X-nya berbatas 1, 2. Fungsinya X kuadrat. Nah, densitasnya adalah 2 kurang X. Nah, ini dia 2 kurang X dx. Nah, nih. Berarti yang satu 1/3 X pangkat 3, yang satunya sama dengan 1/3 X pangkat 3 untuk batas 0,1 ditambah ini integral. Yang satu 2X kuadrat. 2X kuadrat berarti, oh ini salah nih, X pangkat 3 nih. X pangkat 3 1/4 X pangkat 4 ini. Salah. Ini 1/4 X pangkat 4. 1/4 X pangkat 4. X pangkat 4. Nah, ditambah dengan ini 2X kuadrat. 2X kuadrat 2/3 X pangkat 3. 2/3 X pangkat 3 kurang X pangkat 3. 2X kuadrat jadi 2. Oke, ini kurang X pangkat 3. Kurang 1/4 X pangkat 4. Kurang 1/4 X pangkat 4. Nah, ini untuk batas 1 dan 2. Nah, sama dengan di sini 1/4 ditambah 2 kali 8. 16/3.
2 kali 8 di sini 16/3 dikurang dengan 16/4. 16/4. Nah, ini dia. Dikurang lagi dengan 2/3 kurang dengan 1/4. Nah, ini dia. Sama dengan 1/4 tambah 16/3 dikurang 2/3, 14/3 min 16/4 tambah 1/4 min 15/4 kurang 15/4. Jadi hasilnya sama dengan 14/3 kurang 14/4. Nah, ini dia. Tentu sama dengan 14/4 itu 60, 56 kurang dengan 42/12. Oke. Berarti sama dengan 56 kurang 40, 14/12. 14/12. Bagi 2 atau 7/6. Oke. Udah mantap. 7/6. Berarti ekspektasi X kuadrat 7/6. Nah, setelah kita dapat, baru kita lihat apa yang dicari. Ekspektasi Y sama dengan tadi. Oke. Nah, dari soal diketahui tadi ekspektasi Y adalah 60. Ekspektasi X kuadrat. Nah, ini X kuadrat. Terus lagi tadi adalah tambah 39 ekspektasi X. Tambah 39 ekspektasi X. Nah, ini udah nampak hasil. Oke. Berarti ini 60 kali 7/6. Nah, ini ekspektasi X kuadrat tadi 7/6. Tambah 39 kali ekspektasi X. Tadi ekspektasi X berapa tadi? Ekspektasi X adalah 1. Ini ya berarti 60 bagi 6, 10. 70. 70 tambah 39. Berarti sama dengan 109. Nah, inilah yang dimaksud dengan ekspektasi Y untuk soal yang diberikan. Nah, bagaimana guys? Mudah ya? Mudah. Nggak ada yang susah kalau kita mau belajar. Anak saya aja kelas 5 SD dapat namanya. Itu dia belajar terus mudah ya. Tapi kalau udah nggak belajar lama-lama hilang ilmunya tadi. Jadi kuncinya guys adalah terus belajar. Belajar, belajar, belajar. Nah, itu kuncinya. Meskipun COVID, nah, tetap belajar, 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 belajar. Oke guys, kita lanjutkan soal berikutnya. Berikutnya kita share. Lihat soalnya. Wah, ini dia. Ini di 4.57. Nah, if a random variable X is defined such that. Nah, ini dia. Ekspektasi X kurang 1 kuadrat sama dengan 10. Ekspektasi kurang 2 kuadrat sama dengan 6. Dapatkan ini, dapatkan new ini. Dapatkan new
dan theta kuadrat. Nah, ini soalnya sederhana saja. Kita jabarkan dulu yang pertama, ekspektasi X kurang 1 kuadrat sama dengan 10. Ini kita jabarkan menjadi ekspektasi X kuadrat kurang 2X tambah 1 sama dengan 10. Sehingga diperolehlah menurut prinsip sifat ekspektasi, yaitu ekspektasi X kuadrat dikurang 2 ekspektasi X ditambah ekspektasi 1. Nah, ekspektasi 1 itu konstan, guys. Dengan 10 ini konstan, hasilnya 1. Oleh sebab itu kita dapat persamaan 1 ekspektasi X kuadrat dikurang 2 ekspektasi X sama dengan 9. Nah, itu persamaan 1 kita. Lalu kita dapatkan persamaan kedua. Kita bagi dulu. Caranya bagaimana? Ekspektasi yang X. Ekspektasi X kurang 2 kuadrat ini. Kita buka juga 6. Ini menjadi ekspektasi X kuadrat kurang 4X tambah 4 sama dengan 6. Nah, ini persamaan kita. X kuadrat kurang 4X tambah 4. Nah, lalu kita coba X kuadrat ini kurang 2. X kuadrat kurang 4. X kurang X kali X kuadrat kurang 2X kurang 2 kali X kurang 2 tambah 4. Oke, berarti di sini ekspektasi X kuadrat dikurang 4 ekspektasi X ditambah ekspektasi 4 sama dengan 6. Ini ekspektasi konstan, ini nilainya pasti 4. Sehingga kita perolehlah persamaan kedua adalah ekspektasi X kuadrat dikurang 4 ekspektasi X sama dengan 6 kurang 4, 2. Nah, andaikan ini persamaan 1 dan ini persamaan 2. Oke, kita memiliki 2 persamaan. Yang pertama, persamaan pertama ekspektasi X kuadrat kurang 2 ekspektasi X sama dengan 9. Dan persamaan kedua ekspektasi X kuadrat kurang berapa tadi? Kurang 4 ekspektasi X. 4 ekspektasi X sama dengan tadi 6 kurang 4, 2. Nah, di sini jika ekspektasi X kuadrat sama dengan A dan ekspektasi X
sama dengan B, maka persamaan sekarang adalah menjadi A kurang 2B sama dengan 9. Yang satu A kurang 4B sama dengan 2. Oke, ini dia. Kalau saudara kurangkan, nah, min 2B kurang berarti ini menjadi min 2B tambah 4B. 2B. Ya. Jadi saudara kurangkan. Kalau kurangkan A kurang A0, min 2 kurang menjadi 2B. 2B sama dengan 9 kurang 2, 7. B sama dengan 7/2. Oke. Nah, kalau A, masukkan ke persamaan 1, A kurang 2 dikali 7/2. Sama dengan 9. Jadi A sama dengan A kurang 7 sama dengan 9. A sama dengan 16. A sama dengan 16. Di 16 kurang 9. 7, 9. Berarti ekspektasi X kuadrat itu adalah berapa tadi? A. A-nya tadi 16. Dan ekspektasi X adalah B. Nah, ekspektasi X tadi adalah B. Sedangkan B kita adalah 7/2. Nah, inilah yang dimaksud dalam soal yang kita bahas. Wah, mudah sekali soalnya. Jadi kita lihat soal yang nomor 2 ini memang sangat bagus dan kita bisa menyelesaikan dengan baik. Saya sebagai pengajar, pengelola, the owner of the Rado Institute selalu menghimbau kepada mahasiswa Indonesia untuk selalu singgah ke kampus Dunia Maya, lihat yang terbaru, belajar bersama, dan simak baik-baik. Insya Allah Anda akan mendapat ilmu. Tetap dengan konsep bahwa yang kita sampaikan gratis dan pastikan selalu beri komentar yang positif. Saya kira cukup sampai di sini dulu seri ke-67. Kita jumpa lagi pada seri berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.